Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Indra, akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara dosen supaya bisa melaksanakan enroll mahasiswa ke dalam kelas e-learningnya. Baik, langsung saja saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan e-learning pertama sekali, bagaimana dosen supaya mahasiswanya bisa masuk ataupun enroll ke kelas e-learning Bapak atau Ibu yang mampu. Nah, pertama sekali pastikan kita sudah login untuk ke akun email kita. Misalnya punya saya ini akunnya indrayani@unimal.ac.id. Jadi email bapak-bapak atau ibu-ibu tergantung email masing-masing. Jadi aksesnya kita harus melaksanakan login dulu ke email. Kalau belum login maka akan susah untuk login ke dalam e-learningnya. Jika sudah sukses login maka akan muncul di sini di kotak masuk email kita, berarti emailnya sudah login. Nah, setelah Gmail kita login, baru kita belajar membuka e-learning. e-learning.unimal.ac.id. Nah, bisa kita klik langsung di Google ataupun kita ketik di dashboard di Google Chrome. Nah, setelah itu di sini ada beberapa panduan yang telah dibuat oleh pihak Puskom. Ada panduan absensi, panduan login ke e-learning, kemudian panduan upload bahan perkuliahan, kemudian panduan pendaftaran akun e-learning, kemudian manual penggunaan e-learning, dan panduan akun manajer. Nah, jadi saya di sini cuma memberikan tutorial untuk membuat mahasiswa bisa mengenroll nantinya. Terlebih dahulu dosennya dulu harus membuka setting self enrollment. Caranya kita langsung saja klik Google. Nah, akan ada perintah tampilan email yang akan dipilih untuk login. Jadi ini pastikan email yang dipilih adalah email yang kita daftarkan ke admin e-learning di masing-masing prodi. Jadi masing-masing prodi kita telah menyiapkan admin untuk membuat kelas sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh kaprodi masing-masing. Jadi langsung saja kita buka. Nah, selanjutnya untuk melihat mata kuliah kita, ini kita udah login. Kita sekarang mau melihat mata kuliah yang ada di semester ini yang kita ampu. Misalnya kita sekarang berada pada posisi kita mengajar di Fakultas Ekonomi. Maka kita klik di Fakultas Ekonomi di sini. Nah, muncul ternyata kita sudah di-admit atau sudah di-create kelas oleh admin prodi akuntansi. Nah, setelah itu kita pilih di sini. Di sini ada semester genap 2019 garis miring 2020. Di sini ada semester gasal 2020-2021. Maka kita klik. Nah, ternyata di semester ini saya sudah mendapatkan kelas komputer akuntansi 3E. Nah, jadi kita klik di sini. Oke, nah tampilannya seperti ini. Jadi di kelas ini kita sudah ada pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Nah, jadi di menu bar ini nanti akan kita setting. Bisa kita mau menaruh absen, mau menaruh bahan kuliah, kemudian mau mengupload mahasiswa mengupload tugas, diskusi dan lain sebagainya. Nanti akan kita buat tutorial lebih lanjut bagaimana mengelola menu-menu yang ada di dashboard ini. Nah, kemudian bagaimana supaya mahasiswa bisa melaksanakan enroll sendiri di kelas bapak-bapak atau ibu-ibu tanpa perlu kita yang masukkan satu persatu.
Jadi ini mahasiswa cari sendiri daftar mata kuliahnya nanti, kemudian dia masuk sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita yang input ataupun mengumpulkan email, kita ketik, kita masukkan satu-satu. Jadi mahasiswa bisa cari kelas sendiri, masuk sendiri nanti ke kelas tersebut. Tinggal kita cek nanti apakah sesuai dengan daftar hadir atau tidak yang masuk ke kelas kita. Kalau tidak sesuai bisa kita keluarkan oleh dosen yang mengampu. Nah, caranya ini karena setting komputernya bahasa Inggris, maka kita lihat di sini kalau settingnya bahasa Inggris, kita lihat di sini Indonesia. Ya, kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak lebih comfortable dengan bahasa Inggris, silahkan klik English. Tapi untuk lebih mudah kita buat dalam bahasa Indonesia saja dulu. Nah, setelah itu kita sorot ke bawah. Di sini ada administrasi kursus, ada ubah pengaturan, ada hidupkan mode ubah, kursus completion, kemudian ada pengguna. Kita klik di pengguna. Nah, setelah itu kita di sini ada pengguna terdaftar, ada metode pendaftaran. Nah, jadi kita klik di metode pendaftaran. Oke. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini manual enrollment, ada guest access, kemudian ada self enrollment siswa. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita lihat bahwa yang hidup atau yang hitam adalah manual enrollment. Berarti kalau manual enrollment, si dosen tersendiri yang harus menginput satu persatu mahasiswa ke dalam kelas tersebut. Jadi mengumpulkan email dulu baru kita masukkan ke kelas tersebut. Nah, sedangkan yang kedua self enrollment siswa, jadi siswa sendiri nanti yang akan masuk ke kelas bapak-bapak atau ibu-ibu yang ampu. Nah, cara kita lihat bahwa self enrollment ini belum bisa adalah di matanya masih terchecklist. Nah, mungkin kita akan mengaktifkan self enrollment siswa. Caranya nah, di sini kita lihat custom instant name, kemudian allow existing enrollment, allow new enrollment, enrollment key. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mau buat kunci ataupun password supaya mahasiswa bisa masuk, bisa kita masukkan password. Tapi kalau misalnya dianggap ini merepotkan, tidak perlu kita isi. Kemudian default assessment role siswa, kemudian notified, tidak notified. Nah, kemudian kita setting di sini allow existing enrollment, ya. Kemudian allow new enrollment, yes. Kemudian default assessment role siswa, enrollment duration notified before enrollment experience, kemudian klik simpan perubahan. Nah, kita lihat di sini sekarang fungsinya matanya sudah terbuka. Artinya kalau kode matanya sudah terbuka, kita mahasiswa bisa masuk ke enrollment ke kelas bapak-bapak atau ibu-ibu yang ampu. Nah, jadi saya mungkin ulangi sedikit. Di sini cara tadi mengenroll adalah klik tanda gerigi seperti ini, gambar setting ubah. Nah, kemudian yang perlu diganti cuman allow existing enrollment ya dan allow new enrollment ya, dan simpan perubahan. Kemudian tinggal kita cek matanya harus hilang tanda silang, artinya dia sudah bisa dibuka. Nah, kemudian kita kembali ke home, klik e-learning. Nah, kembali lagi ke layar semula. Mungkin sekian tutorial bagi dosen untuk
lakukan enrollment supaya mahasiswa bisa masuk ke kelas bapak-bapak atau ibu-ibu yang ampuh. Sekian tutorial kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube ini. Terima kasih.